Dan yang paling penting dan yang paling berkesan buat aku adalah mujizat ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Sehingga pada hari Natal tahun 2020 ini, mujizat ini pun bisa terjadi di dalam rumahmu. Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 24 Desember dan sebentar lagi kita udah bersiap-siap untuk mengikuti misa malam Natal dan besok kita merayakan hari Natal. Oleh karena itu dalam video kali ini aku ingin membagikan sebuah kisah di hari Natal dalam hidup salah satu santa favoritku, yaitu Saint Therese of Lisieux atau biasa juga dikenal dengan panggilan Teresia Kanak-kanak Yesus. Di dalam buku autobiografinya, Santa Teresia menulis sebuah kejadian yang disebutnya sebagai mujizat Natal. Dan mujizat inilah yang menjadi sebuah titik perubahan, an important moment of conversion dalam perjalanan hidupnya. Atau bagi kita yang membaca hal ini sekarang, mujizat ini bisa dilihat sebagai awal dari kekudusan hidupnya. Nah, penasaran apa mujizat yang terjadi? Sebelum itu, untuk teman-teman yang belum tahu siapa itu Santa Teresia, aku akan tunjukkan berikut ini sedikit ringkasan biografinya. Nama lengkapnya adalah Marie Françoise Thérèse Martin. Ia lahir tanggal 2 Januari tahun 1873 di kota Alençon di negara Prancis. Kedua orang tuanya adalah pasangan Santo dan Santa, Santo Louis dan Santa Célie Martin. Ketika Teresia berusia 4 tahun, ibunya, Célie Martin, meninggal dunia karena kanker payudara di tahun 1877. Namun, semasa hidupnya, Célie suka menulis surat untuk menceritakan isi hatinya. Ya, zaman dulu belum ada Instagram, jadi kalau mau curhat, tulisnya di surat. Dan di dalam salah satu surat itu, Célie menulis tentang Teresia yang masih kanak-kanak. Dan di dalam surat ini, Célie menggambarkan Teresia sebagai seorang anak kecil yang keras kepala, yang tidak mau berubah jika dia sudah memiliki sesuatu yang diinginkannya. Bahkan katanya jika Teresia dihukum di dalam kamar, dia akan tertidur lebih dulu sebelum mau merubah pikirannya. Jadi dalam cuplikan surat ini kita bisa ada sedikit bayangan bahwa Teresia kecil itu ya sebenarnya sama aja sih dengan semua anak kecil pada umumnya ya. Kalau udah ada maunya bisa kekeh banget gitu. Nah, lantas apa yang terjadi pada hari Natal tahun 1886. Seperti yang tadi sudah aku singgung sepintas, kisah ini diceritakan sendiri oleh Teresia dalam buku autobiografinya yang berjudul Story of a Soul atau Kisah Suatu Jiwa dalam terjemahan bahasa Indonesia. Meski aku pribadi belum pernah menemukan buku ini dalam bahasa Indonesia, jadi jika teman-teman ada yang tahu, tolong bantu share infonya, bisa beli di mana, di bagian komen video ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Jadi Teresia menyebut peristiwa ini sebagai mujizat yang merubah, yang mentransformasi hidupnya untuk selamanya. Oleh karena itu, mari kita baca atau dengarkan sendiri kisah yang ditulis oleh Santa Teresia dalam autobiografinya. Pada hari Natal tahun 1886, Teresia yang saat itu berusia sekitar 13 tahun, bersama dengan ayah dan saudarinya, Céline, pulang ke rumah mereka setelah mengikuti misa malam Natal. Dan sejak kecil hingga saat itu, Teresia memiliki tradisi untuk membuka kado Natal yang sudah disiapkan oleh ayahnya di dekat tungku perapian. Teresia pun selalu bergembira dan bersemangat dalam membuka bingkisan kado Natal tersebut. Ayahnya yang melihat hal itu ikut bergembira, dan Teresia menjadi semakin bahagia ketika melihat ayahnya bahagia. Akan tetapi pada hari Natal tahun itu ada hal lain yang terjadi. Teresia mendengar ayahnya berkata bahwa tradisi ini harus berakhir, bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Teresia yang saat itu mungkin tidak bisa memahami sepenuhnya mengapa ayahnya membuat keputusan ini. Akan tetapi di dalam buku autobiografi ini, melihat ke belakang, Teresia bisa melihat campur tangan Tuhan, bahwa Yesus sendirilah yang membuat ayahnya mengambil keputusan itu. Dan Teresia menyadari bahwa pada momen itulah Yesus ingin menyembuhkan dia dari sifat kekanak-kanakannya.
Teresia menyadari bahwa kegembiraan masa kanak-kanak yang inosen, yang tidak bersalah ini pun harus dihilangkan. Seperti yang tadi sudah kita dengar dari cuplikan surat dari ibunya, Sally, Teresia yang sensitif dan keras kepala biasanya akan bertindak dengan emosional jika mendengar perkataan ayahnya seperti ini. Akan tetapi pada saat itu, ada sesuatu yang berbeda. Teresia mengatakan bahwa dalam momen itu, Yesus telah mengubah dirinya. Lalu Teresia pun tetap bersegera untuk turun sambil menahan air mata, lalu mengambil kado yang sudah disiapkan ayahnya. Semuanya dia lakukan tetap dengan kegembiraan dan sukacita di hadapan ayahnya. Dan melihat hal itu, ayahnya pun ikut berbahagia. Sementara Selin, saudaranya, mengira semuanya ini hanya mimpi karena tidak percaya melihat reaksi Teresia seperti ini. Akan tetapi, Teresia meyakinkan bahwa ini semua bukanlah mimpi. Pada hari Natal itu, Teresia telah menerima rahmat untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Ia merasakan kasih yang mendorong dia untuk melupakan dirinya sendiri demi kebaikan orang lain. Sehingga sejak saat itu, Teresia tidak pernah lagi kehilangan kebahagiaannya. Ia selalu berbahagia. Nah, ketika di awal tadi mendengar kata mujizat, apa yang muncul dalam bayanganmu? Biasanya ketika kita mendengar kata mujizat, yang ada dalam pikiran kita adalah peristiwa supernatural yang spektakuler, peristiwa penampakan, penyembuhan, nubuat, dan lain-lain. Akan tetapi bagi Teresia, mujizat yang terbesar adalah perubahan yang terjadi di dalam dirinya sendiri. Dan bukan karena peristiwa itu spektakuler, namun karena buah dari peristiwa itu merubah hidupnya untuk selama-lamanya. Mujizat ini menghilangkan sifat kekanak-kanakan agar dia bisa menjadi anak Tuhan yang sejati. Bedanya apa? Kalau sifat kekanak-kanakan itu, yang penting adalah apa yang aku mau. Tetapi kalau menjadi kanak-kanak Yesus, yang penting adalah apa yang Tuhan mau. Dan yang paling penting dan yang paling berkesan buat aku adalah mujizat ini terjadi di tengah-tengah keluarga. Sehingga pada hari Natal tahun 2020 ini, mujizat ini pun bisa terjadi di dalam rumahmu. Semoga pada hari Natal ini, kita semua bisa menerima rahmat untuk menjadi kanak-kanak Yesus yang sejati. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Seperti biasa, kita akan mengakhiri video ini dengan mendoakan doa kepada Santo Yosef Pelindung. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yosef terkasih, sahabat dan pelindung kami semua, penjaga Yesus dan semua yang memohon pertolongan-Mu. Engkau mulia karena menerima dari Allah rahmat yang dimohon umat manusia melalui perantaraanmu. Sudilah kiranya meneruskan doaku ini, lindungilah semua keluarga agar hidup dalam harmoni, kesatuan, iman, dan cinta seperti keluarga kudus di Nazaret. Pandanglah dengan penuh kasih anggota-anggota keluarga yang masih mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan bagi semua orang, agar dengan bekerja, mereka membuat dunia menjadi lebih baik. Aku percayakan gereja, secara khusus Bapak Paus, para uskup, para imam, dan juga para misionaris, agar mereka merasakan dukungan kebapaan-Mu. Siapakah yang dapat mengasihi mereka lebih dari-Mu, O Santo Yosef terkasih? Lindungilah semua biarawan-biarawati, agar mereka menemukan dalam ketaatan-Mu akan kehendak Allah, teladan untuk menghayati keheningan, kerendahan hati, dan semangat bermisi. Kebahagiaan yang muncul dari kesadaran diri sebagai pribadi yang dimiliki Allah adalah kebahagiaan terbesar yang tidak ada bandingnya. Hanya dalam Allah terletak seluruh kebahagiaan. Santo Yosef, dengarkanlah doaku ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Jika video ini bermanfaat untukmu, dukung selalu perkembangan channel Jejak Kudus dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan juga sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat merayakan Hari Natal.